Nis, Kenapa, Sal? menurut kamu kita bisa hidup tanpa revisi nggak? Menurut aku bisa sih. Siapa? Mahasiswa yang belum pernah ngerasain skripsi. Iya kan? Gimana sih? Skripsi itu ya, bagian capeknya tuh pas ngetiknya. Itu capek. Tapi sama nunggu dosen pembimbing balas chat juga capek sih. Apalagi kalau misalkan kita chat hari ini nggak dibales, Atau enggak? besoknya nggak dibales. Dia doang. Nah, itu yang lebih capek sih daripada ngetik sih. Sal, Hmm. inget nggak dulu waktu kita semester 5 pas pengumuman pembagian dosen pembimbing? Ingat-ingat. Ingat banget. Kenapa? Perasaan kamu gimana pas lihat nama dosennya? Hmm, langsung buka grup angkat. Terus udah buka grup angkatan habis itu Aku nanya, ini dosennya baik enggak ya? jawaban anak-anak di grup angkatan gimana? Semoga kuat ya. Itu mah ada fix. Kayaknya kamu kebagian dosen pembimbing yang killer. Kalau nggak killer berarti yang susah buat ditemuin. Soalnya anak-anak grup angkatan aja ngomongnya kayak gitu. Siapa ya, Sal? Cuma buat bimbingan doang kok, Sal. Bimbingan doang. Ngapain, Sal, buka HP? Ini mau ngetik. Mau ngetik Bentar, apa? bentar, bentar, bentar. Ya, oke, 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 oke. Serius banget ngetiknya. Panjang banget, ngetik apaan sih, Sal? Kalau chat kayak gini sopan nggak ya? Assalamualaikum Bu, izin mengganggu waktunya. Mohon maaf sebelumnya apabila saya mengganggu aktivitas Ibu. Hmm, Ya. itu kamu mau ngirim ke dosen pembimbing kamu. Mm-mm. Coba lihat lagi. Itu kamu mau ngechat dosen pembimbing, mau ngajuin pinjaman atau mau apa itu? Kok kayak gitu ngechatnya? Ih, serius nih. Chat dosen tuh lebih deg-degan daripada konfes tahu. Jadi, makanya ini sopan nggak? Kalau menurut aku sih itu kurang sopan ya. Coba sini aku ajarin. Harus ada salamnya, terus mohon maaf, nanyain dia punya waktu luang apa enggak. Habis itu, kasih tahu dia tujuan kita mau ngapain. Misalkan, Ibu, saya hari ini mau bimbingan, Ibu bisa jam berapa? Nanti habis itu kasih salam sama ucapan terima kasih. Begitu. Gitu. Mm-mm. Jadi, Kalau udah selesai ngetiknya langsung dikirim aja. Terus nanti kalau dosennya online, siapa tahu langsung balas. tapi kalau nggak dibalas, Ya, itu nasib kamu sih, Sal. Yang penting udah berusaha buat ngechat dosen yang sopan. Nggak kayak mau apa itu, minjem ke bank kayak gitu. Nggak sopan. ini nih, ada yang bikin Apa? aku bingung. Apa-apa? Kemarin bagian ini tuh disuruh ganti. Terus, Nah, pas sudah diganti tuh disuruh lagi apa? Balik ke yang awal. Jadi nggak jadi itu tuh. mah revisian klasik. Biasanya kayak gitu. Tapi Kayak yang kan, penting kita revisi. Padahal yang direvisi juga udah betul. tapi kan ya, kadang aku mikir,
Mikir apa? Dosennya tuh sebenarnya maunya apa sih? Kayak udah dikerjain nih, disuruh ganti, udah diganti, terus disuruh yang awal atau ganti lagi. Sebenarnya maunya apa? Ya dosen tuh maunya mahasiswa banyak kerjaan. Padahal itu kerjaannya yang menurut aku kerjaan yang nggak perlu dikerjain gak sih? Karena kan pengerjaannya udah bener. Terus disuruh revisi, ujung-ujungnya kembali lagi dari awal. Itu buat apa? Buang-buang gak sih? Banget. Tuh. Tapi ya, menurut aku tuh dosen pembimbing ada beberapa tipe tahu. Tipe? Mm-mm. Emang ada apa aja? Coba sebut. Nih, contoh ya, tipe yang pertama itu tipe dosen pembimbing yang detail banget. Jadi tuh kayak misal nih titik koma, itu tuh juga direvisi sama dosen. Titik koma? Mm-mm. Cuma gitu doang? Iya, itu udah yang direvisi. Padahal kan ya titik koma kan ya penempatannya harusnya bener nggak sih? Itu juga nggak usah direvisi kan. Ya. Nah, terus tipe dosen pembimbing yang kedua itu dosen pembimbing yang santai. Ada misalkan nih, ada dosen pembimbing yang bilang, udah bagus kak, udah aman lanjut ya. Ada yang kayak gitu. Nah, tapi ya aku dengar-dengar kalau misalnya dosen pembimbing yang cuma bilang kayak gitu, itu malah yang nakutin guys. Nah, minusnya gitu sih, ada plus minusnya. Kalau misalkan dosennya santai, nanti pas kita sidang kemungkinan besar dimarahin sama penguji kalau ada yang salah. Tapi kalau misalkan dosen pembimbing yang detail banget, kalau pas sidang kemungkinan kecil yang nggak bakal dimarahin, nggak bakal ada yang salah gitu. Terus nih, tipe selanjutnya itu ada dosen pembimbing yang galak tapi peduli. Kan ada tuh yang galak tapi peduli. Misalkan nih, Sal, gimana sih ngerjainnya? Kok nggak bener banget? Ini harusnya kayak gini loh, kayak gini loh. Lah, itu harusnya nggak galak, cuma itu kayak pembawaannya tegas gitu. Biasanya malah yang tipe ketiga ini banyak disukain mahasiswa. Lebih suka yang kayak gitu. Iya, jujur aku juga kalau disuruh milih lebih milih tipe itu sih, yang galak tapi peduli. Menurut aku tuh bukan galak tapi lebih ketegas gitu. Kalau kamu di antara ketiga itu mending yang mana? Mending yang dosen pembimbing detail banget, atau dosen pembimbing yang santai, atau dosen pembimbing yang galak tapi peduli? Kayaknya sih Kamu yang kedua ya, yang santai ya, biar nggak kepikiran ya. kayaknya ketiga sih ya. Yang galak tapi peduli. Cuma itu cuma banyak-banyak revisi. Nah, itu. Meskipun galak tapi jangan banyak-banyak revisinya. Tapi jujur ya Nis, Kenapa? kadang aku tuh ngerasa capek. Capek karena apa? Capek karena revisi atau karena yang lain? Ya, iya. Tapi ya juga bukan cuma karena revisi juga sih. Ada yang lain. Apa? Kayak lihat teman-teman udah pada sidang. Itu tuh merasa kayak buat kita buat buat, buat aku tertinggal. Wajar nggak sih kalau berpikiran kayak gitu? Ya, tapi karena lihat kayak gitu jadi aku mikir aku nggak mampu kah buat nyelesain revisi ini, buat nyelesain skripsi ini. Tapi kan tiap anak beda-beda progresnya, nggak boleh disamain. Terus ada juga yang cepat selesai, ada juga yang lambat,
Tapi kan nanti juga ujung-ujungnya selesai. Gitu. Pengerjaan lama belum tentu gagal. Lebih baik lama tapi benar daripada cepet-cepet tapi hasilnya berantakan. Yang penting jangan berhenti ngerjain skripsi. Tiap hari harus ada progres. Biar nanti kalau misalkan udah ada progres, langsung dikasih ke dosen pembimbing buat dicek. Nanti kalau misalkan kita terus-terusan bimbingan sama dosen pembimbing, kita pasti bakal cepet ACC kok. Gitu. Ketawa lagi. Apanya yang lucu? Nanti kalau misalnya kita udah selesai skripsinya, kayaknya hal yang paling kita ingat itu perjuangannya nggak sih? Iya sih, perjuangan ngerjainnya juga. Terus perjuangan ngejar-ngejar dosennya juga. Tapi ya, yang paling kita ingat itu adalah suara notif chat dari dosen. Itu kayak apa ya? Misalnya kayak kalau ada notif kita takut revisinya banyak. Tapi kalau nggak ada notif, kita juga takut. Kok dosennya nggak balas, kok dosennya ngilang gitu. Itu kayaknya yang paling kita ingat. Jadi gini ya, perjuangan ngerjain skripsi, perjuangan mahasiswa semester akhir. Perjuangan dari ngerjainnya, dosennya, semuanya. Jadi kita harus rajin-rajin buat ngerjain skripsi, nggak boleh males. Kan begitu? Ciao.